Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini seberapa banyak kita menikmati kasih setia Tuhan. Lambaikan tanganmu saudara. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhan kita dapat beribadah pagi hari ini dengan berkat kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita sambut dan kita nikmati hadirat Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan doa yang tidak pernah pada putusnya kita mengucap syukur. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Mari kita sama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu, kita mengangkat doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang setia, Bapa yang ajaib, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami. Kami membawa segala pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau adalah Allah yang penuh dengan rahmat-Mu Tuhan. Kami menikmati berkat anugerah-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah kami anak-anak-Mu terus menikmati bersama sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah. Pagi hari ini kami ingin memuji Tuhan. Layakkan kami dan kuduskan kami Tuhan. Untuk berada di dalam pelataran rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih. Engkau adalah Allah yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang hadir Tuhan pagi hari ini. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Mari bawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan
Mari buka kedua tanganmu, katakan. Kami membawa hati kami, Tuhan. Untuk jemaat Tuhan, katakan, mengiringmu kami, mengiringmu seumur hidupku. Bawa kami hadir, bawa kami mendekat dengan Engkau, Tuhan. Yesus, Engkau hadir, Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Biar kami terus menikmati, Tuhan. Jadikan ku menjadi-Mu untuk memuliakan
siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat kita. Haleluya. Saudara siap menikmati kasih setia Tuhan. Amin. Lebih dalam lagi kita memuji Tuhan. Come on. Sama-sama kita bertepuk tangan. Saudara boleh melompat, saudara boleh bersuka, saudara boleh bergoyang buat Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan kami. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, namamu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu mengenangkan. Semua bertepuk tangan di atas kepala, memang. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Mari come on. Engkau berkatnya melimpah. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, namamu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu mengenangkan. Supaya merasakan Tuhan berkat kita pagi hari ini. Katakan haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, namamu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, selalu menopang hidupku, selalu mengenangkan. Tak berkesudahan hanya jemaat Tuhan, engkau yang menikmati kebaikan Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa, Yesus, selalu menopang. Semua angkat tangan, tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, Yesus, selalu menopang hidupku, pegang erat tangan-Mu. Ada sukacita, amin. Coba tengok kanan kiri, katakan ada sukacita enggak di dalam hatimu? Amin. Tak berkesudahan kasih jemaat Tuhan. Bisa lebih keras lagi. Engkau yang menikmati kasih Tuhan. Oh Yesus. Hey, hey, hey. Sekali lagi bisa lebih keras lagi. Angkat tanganmu, katakan. Tak berkesudahan
Silakan duduk kembali saudara yang kekasih. Tuhan itu besar, amin. Dia sanggup memindahkan segala gunung masalah kita. Apa yang menjadi keluh kesah kita, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera pagi hari ini buat kita. Amin. Hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya.
Terima kasih untuk karya pengorbanan Kristus bagi setiap kami yang telah melayakkan kami untuk boleh menyebut-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami percayai Engkau tetap Bapa yang baik untuk selama-lamanya. Di dalam segala perkara, Bapa yang baik tak pernah meninggalkan kami. Kami mau pegang erat tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tapi saat kami bersandar kepada Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang sejati. Terima kasih, kami buka hati kami untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Kami sambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih dalam tema kita di bulan ini membangun roh yang perkasa. Oke. Masa pandemi ini mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Di musim ini kita disadarkan bahwa menjaga kesehatan jasmani itu sangat penting. Karena dengan kondisi tubuh yang sehat, maka kita akan memiliki imun tubuh yang kuat dan akhirnya tidak gampang terkena penyakit. Memperhatikan kesehatan tubuh jasmani kita itu penting, harus dilakukan. Akan tetapi kita harus sadar bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang satu harus diperhatikan dan yang lainnya tidak boleh diabaikan. Ya, karenanya membangun manusia itu berbicara tentang membangun manusia jasmani kita, menjaga kesehatan dan imun tubuh kita, tapi juga yang tidak kalah penting adalah ini, membangun manusia rohani, yaitu melalui keintiman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Membangun roh yang perkasa berarti kita sedang membangun manusia rohani kita. Untuk memiliki roh yang kuat, maka roh kita itu harus terhubung senantiasa dengan rohnya Tuhan. Karena kekuatan sejati yang bisa kita terima di dalam kehidupan kita hanya saat kita memiliki hubungan yang terkoneksi dengan baik dengan Bapa Sang Sumber kekuatan. Amin. Nah, pagi ini kita mau belajar sama-sama bagaimana untuk kita bisa membangun roh yang perkasa di dalam kehidupan kita. Ya, membangun roh yang perkasa. Yang pertama, mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Sama seperti tubuh kita butuh makanan, minuman untuk membuat kita tetap sehat, maka roh kita pun juga harus diberi makan. Ini berbicara tentang haus dan lapar akan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Air adalah kebutuhan untuk rusa ini bisa terus survive, bisa terus hidup. Makanya rusa itu selalu ingin dekat dengan sumber air. Nah, sekarang coba kita cek dalam kehidupan kita. Seringkali kita sadar dan mengakui dengan ucapan, benar aku butuh Tuhan. Tapi apakah di dalam prakteknya kita bisa menunjukkan bahwa kita ini benar-benar manusia yang membutuhkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita mulai mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Tuhan ada di pojok hati kita, kita biarkan Tuhan sudah diam di situ aja. Kalau butuh baru diajak ngobrol, kalau nggak butuh dibiarkan di sana. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama anak saya tanya, Kak, Dek, kapan terakhir kali kamu dengar radio? Saya tanya itu sama mereka. Apa ya? Radio katanya. Radio itu bagi generasi zaman sekarang ini mungkin sudah jadi teknologi yang sangat jadul, yang sangat kuno. Nggak tahu. Bapak Ibu terakhir kapan dengarkan radio? Bapak kapan dengarkan radio? Udah lama sekali kayaknya. Nah, saya mau ajak kita coba membayangkan satu situasi, kita sedang ada di mobil kita sedang nyetir sendirian, hari sudah mulai sore, kita pergi ke pelosok desa gitu, tiba-tiba sinyal handphone hilang. Tadinya bisa mendengarkan digital musik platform, tiba-tiba hilang, nggak di-download lagi musiknya. Sepi, sendirian.
kok gak enak ya, mulai malam gitu kan. Pilihan satu-satunya supaya ono rungon-rungon, radio ini diputer. Dan akhirnya entah berapa lama si radio itu mungkin kalau bisa ngomong puji Tuhan, akhirnya dinyalakno lagi. Lama nggak disentuh sama sekali. Dan akhirnya diputer, ketemulah. Radio Malang apa aja ya? Mas FM, dangdutan, Makobu, RRI, enggak tahu apalagi, banyak tidar kayaknya juga ada radio. Dan akhirnya ketemu sinyalnya dan suaranya muncul, perjalanan bisa ditemani dengan suara dari radio. Coba renungkan sejenak. Jangan-jangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sudah menjadi seperti radio ini. Sinyalnya masih ada, frekuensi gelombangnya masih ada. Hanya selama ini kita tidak pernah mendengarkannya karena kita tidak pernah nyalakan radio, kita tidak pernah koneksikan frekuensinya, kita tidak pernah dengar suara dari radio itu. Kenapa kok akhirnya dinyalakan? Karena kepepet. Butuh, wis kadung butuh, adanya cuma ini, mau ndak mau juga harus itu. Berapa banyak terkadang Roh Kudus dalam kehidupan kita perlakukan seperti itu. Lek pas butuh nemen ndak ada pilihan yang lain baru ke sana. Tapi kalau masih ada pilihan yang lain, maka kita memilih yang lainnya. Karena hiburan yang lain jauh lebih menarik. Saat kita mulai merasakan hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, seharusnya itu menyadarkan kita untuk kita boleh kembali ke hadirat Tuhan. Tapi terkadang kita nggak lari ke sana. Kita lari ke tempat yang lain. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Saya pun jujur mengakui terkadang dalam kehidupan ini, saya masih sering memperlakukan Roh Kudus, memperlakukan Tuhan seperti itu. Lek gak kepepet nemen, lek gak kecentok, nggak berlutut dan berdoa. Saya berharap ketika kita ingin membangun roh yang kuat dalam kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Bukan sekedar pengakuan di mulut kita, akan tetapi benar-benar pengakuan dan juga tindakan yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita itu benar-benar kayak, Tuhan, aku butuh Tuhan. Sangat-sangat perlu Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa hidup. Nah, kehausan dan kelaparan yang seperti ini yang harus kita bangkitkan lagi di dalam kehidupan kita kalau kita pingin roh kita menjadi kuat. Dengan makan makanan jasmani yang baik, yang sehat, itu menjadikan tubuh kita menjadi kuat. Akan tetapi, bukan berarti ketika hari ini mungkin kita makan makanan yang enak, kita makan makanan sangat kenyang, besok-besok kita tidak perlu makan lagi. Kita masih perlu tetap makan dalam kehidupan kita. Demikian pula pengalaman kita dengan Tuhan. Kehebatan pengalaman kita dengan Tuhan di masa lalu bukan berarti di masa depan kita tidak memerlukan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Kebutuhan, haus dan lapar akan Tuhan hari demi hari harus senantiasa kita alami. Amin. Slide selanjutnya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, inilah janji yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan memberikan penolong kepada kita semua. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, saya terjemahkan langsung aja, dan aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberimu penghibur yang lain. Di sana dijelaskan penghibur itu memiliki beberapa fungsi. Penasehat, penolong, perantara, pembela, penguat, dan siaga. Agar kita dapat tetap bersama dengan Tuhan selamanya. Itulah Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Roh Kuduslah yang akan menjadi penasehat kita. Di tengah situasi yang tidak menentu, ketidakpastian masih ada di depan. Orang yang memulai usaha hari-hari ini sedang bingung karena ketidakpastian terjadi. Di tempat kerja, kami agak bingung. Beberapa barang naiknya luar biasa. Tidak karu-karuan naiknya. Betul ya Pak? Tapi ada beberapa barang itu yang kadung dikulak, ternyata lah kok malah turun.
Semuanya serba tidak pasti. Disinilah kita memerlukan seorang pribadi Roh Kudus sebagai penasehat kita. Dia juga penolong kita, dia perantara kita, dia pembela kita. Ada beberapa perkara yang terkadang, Tuhan ini kok seperti ini. Aku sudah berusaha lakukan ini, dan ini, tapi hasilnya kok ternyata seperti ini. Belum seperti yang kita harapkan. Percaya bahwa Roh Kudus adalah pembela kita. Tuhan tahu cara membela anak-anaknya, dan terkadang di dalam perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, cara Tuhan membela itu selalu membuat kita terpesona. Dan itulah yang membuat kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Akui bahwa kita perlu Tuhan, dan Tuhan yang kita andalkan itu Tuhan yang seperti ini dalam kehidupan kita. Dia selalu membela kita, dia selalu siaga. Bukan cuma suami siaga saja, tapi Tuhanmu selalu siaga. Bahkan firman berkata, Tuhanmu tak pernah tertidur, Tuhanmu tak pernah terlelap. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang-orang yang mengasihi dia. Itulah Tuhan kita. Dan biarlah itu membuat roh kita menjadi kuat kembali. Saat kita terkoneksi dengan Tuhan, saat kita memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, terus jaga itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah puas hanya hari ini, tapi selama-lamanya kita terus memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, untuk memiliki roh yang kuat diperlukan yang namanya komitmen. Diperlukan kedisiplinan dan ketaatan untuk menjaga waktu-waktu teduh, yaitu waktu yang kita khususkan bagi Allah secara sengaja untuk berdoa, memuji, dan merenungkan firman-Nya. Abraham Lincoln berkata bahwa komitmen is what transform a promise into reality. Komitmen itu mentransformasikan dari sebuah janji kita kepada seseorang atau kepada Tuhan menjadi sebuah kenyataan. Bukan cuma sekedar janji, tapi harus memiliki kerinduan untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Kita harus disiplin untuk menjaga waktu-waktu teduh kita dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Kita baca dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Setiap hari Tuhan membangun keintimannya dengan Bapa di dalam doa-doanya. Apakah ini terjadi seketika? Ternyata tidak. Saya ajak kita baca satu kisah yang menarik dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Saya ajak sekali lagi kita membayangkan, Yerusalem itu kota yang besar. Tuhan Yesus dan keluarganya berasal dari kota kecil di Nazaret. Terkadang apalagi ini masih anak-anak, saya refleksikan dulu waktu masih kecil kalau diajak ke pasar malam. Pasar malam itu dulu biasanya 1 tahun cuma 1 kali pas menjelang Lebaran. Saya tinggal di Pacitan waktu itu, di alun-alun Pacitan itu ada namanya tong setan lah. Mas Yudi masih ngalami tong setan, Mas Yudi, muter-muter gak karu-karuan, terus banyak permainan yang sewenangnya minta ampun di situ. Ya, waktu itu pas Pacitan deso lah, enggak tahu ya sekarang. Koyo ejek deso, terpencil. Jadi ketika ada hiburan seperti itu senengnya minta ampun. Dan sebagai anak-anak itu ya seneng, kita ya ke situ, waduh, ya kadang ucul digoleki, lho ning ndi ki mau kok wis ilang gitu.
tempat-tempat yang menyenangkan itu biasanya yang akan kita tuju. Tuhan Yesus ketika disadari bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan Maria dan Yusuf, mungkin 3 hari baru ketemu. Mungkin mereka sedang mencarinya di tempat-tempat yang menyenangkan menurut pikiran manusia mereka. Mungkin Tuhan Yesus dipikirnya ada di pasar, Tuhan Yesus ada di tempat-tempat bermain mungkin, atau di tempat wisata mungkin, tidak tahu. 3 hari dicari tidak ketemu. Ternyata Tuhan Yesus ada di bait Allah. Dari sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa tempat yang paling menyenangkan bagi Tuhan sejak masa kecil dan masa mudanya adalah di hadirat Tuhan. Itulah tempat yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Makanya tidak heran ketika memulai pelayanannya, di dalam pelayanannya, habit yang Tuhan bangun, komitmen yang Tuhan Yesus bangun untuk selalu membangun keintiman bahwa kesenanganku adalah di hadirat Tuhan, itu terus terjaga di dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 84. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari diam di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Masihkah hadirat Tuhan menjadi tempat yang paling menyenangkan yang akan kita tuju di dalam kehidupan kita? Kalau kita ingin membangun roh yang kuat dalam kehidupan kita, biarlah komitmen itu bukan sekedar janji, tapi kita harus transform dari janji kepada sebuah realitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemarin waktu Zoom, kami mengingatkan kembali anak-anak teen. Bagaimana waktu teduhmu dengan Tuhan? Puji Tuhan, ada beberapa yang berkata, ya puji Tuhan lah kak, sudah lebih baik dibanding no dulu. Tapi masih ada juga beberapa yang bolong-bolong. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, tolong perhatikan juga. Dorong mereka, ingatkan mereka bahwa mereka butuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa lepas dari Tuhan. Inilah waktu terbaik untuk kita mengajarkan ketergantungan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, mereka justru akan mengalami masa depan yang tidak bagus dalam kehidupan mereka. Ajarkan mereka, ingatkan mereka. Ayo bangun komitmen. Hari demi hari. Sekarang baca GBA-nya itu kan cuma 1 perikop. Jangan cuma sekedar puas hanya makan sedikit. Gali lebih dalam lagi. Bisa baca yang lain. Nggak harus cuma baca perikop itu dan selesai. Jangan jadikan itu sebagai rutinitas agamawi dalam kehidupan kita. Tapi jadikan itu sebagai komitmen dan pengingat bahwa aku bersama-sama dengan keluarga kunci Daud yang lain. Kita sedang membangun satu komitmen di hadapan Tuhan untuk hari demi hari makan makanan rohani. Kita perlu makan setiap hari. Ya, demikian juga kita perlu bersekutu. Pak Heri tadi ingatkan, jangan lupa setiap Kamis kedua dan keempat ya Pak, Kamis kedua dan keempat ada komsel. Ayo sama-sama kita membangun komitmen. Kita ikut di komsel secara online yang dilakukan oleh gereja. Di sana kita bisa berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Banyak kesaksian yang bisa kita dengar dari saudara-saudara seiman kita. Ayo kita sama-sama membangun komitmen untuk kehidupan kita memiliki roh yang perkasa. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Yang kedua dibutuhkan komitmen. Lalu yang ketiga adalah experience. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman bertanding itu melatih seorang atlet untuk menjadi atlet yang lebih baik. Lewat setiap pertandingan, dia ditempa untuk menjadi atlet yang jauh lebih kuat. Saya penggemarnya Manchester United. Saya itu paling teringat MU ketika menang Liga Champions tahun 99. Itu sangat berkesan.
Karena dari tertinggal 1-0 di menit-menit terakhir injury time, akhirnya jadi menang 2-1. Pengalaman bertanding yang sangat ketat, pengalaman bertanding dengan lawan yang gak mudah ditaklukkan, itu menjadikan seorang atlet itu menjadi atlet yang jauh lebih kuat, yang jadi lebih baik lagi. Melakukan training-training di dalam keseharian mereka itu perlu, itu penting. Setiap hari mereka berlatih. Tapi tidak cukup hanya sekedar berlatih. Mereka harus berani masuk ke dalam sebuah pertandingan. Itulah sebabnya kalau kita tanya pemain profesional, tidak ada yang suka dijadikan pemain cadangan. Tidak ada. Mereka pengen kalau waktunya pertandingan mereka dipilih. Aku harus ikut bertanding. Karena itu akan melatih kemampuan mereka. Akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi seorang atlet yang lebih baik lagi. Saya ingin kita memiliki satu sudut pandang yang berbeda ketika kita menyikapi COVID-19. Saya pribadi merasa bahwa COVID-19 ini adalah lawan yang tangguh. Ini lawan yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Buktinya banyak orang meremehkan COVID. Hari-hari ini angka COVID di Indonesia, di dunia meningkatnya luar biasa. Nah, kenapa saya mengajak kita semua untuk memandangnya sebagai lawan yang tangguh? Karena ketika kita berhadapan dengan lawan yang tangguh, ada satu kabar baik di sana. Tujuannya untuk mengeluarkan potensi terbaik yang dimiliki di dalam diri kita. Tuhan sedang mengizinkan kita untuk menghadapi lawan yang seperti ini, bukan untuk menjatuhkan kita. Akan tetapi Tuhan rindu untuk melihat setiap potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya untuk keluar, potensi terbaiknya keluar. Kita memiliki karakter yang jauh lebih baik, kita memiliki pengalaman yang jauh lebih baik, kita memiliki iman yang jauh lebih baik, kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Coba renungkan, setelah kita selesai dengan COVID ini, kita akan keluar menjadi manusia yang seperti apa? Senangkah kita dengan manusia kita ketika kita sedang menghadapi COVID, kita menjadi manusia yang seperti kita sekarang? Apakah kita senang? Atau jangan-jangan kita merasa, kok aku jadi tambah kayak gini ya? Atau aku bersyukur melalui COVID, aku menjadi pribadi yang jauh lebih dekat dengan Tuhan. Renungkan masing-masing pribadi. Miliki satu sudut pandang yang baru. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan. Anggap bahwa ini adalah waktunya anak-anak Tuhan untuk bertanding. Untuk mengeluarkan potensi terbaik yang kita miliki. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita selama ini membangun waktu-waktu teduh kita. Itulah masa-masa latihan kita, kesendirian kita dengan Tuhan, kesendirian saat memuji dan menyembah di kamar-kamar kita. Itulah saat kita sedang membangun kekuatan kita dan saatnya tiba sekarang untuk bertanding, bertandinglah. Dan ketika kita bertanding, miliki satu janji Tuhan yang sangat luar biasa ini. Yeremia 29, ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ini ayat terakhir kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Sesulit apapun pertandingannya, satu hal yang harus kita percayai, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan untuk setiap anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang hari ini Tuhan sedang izinkan terjadi. Dan janjinya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita kembali berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan
kamu. Membangun roh yang perkasa harus diawali dengan pengakuan kita bahwa kita butuh Tuhan. Bukan sekedar di mulut kita, tapi benar-benar melalui tindakan kita membuktikannya. Miliki haus dan lapar. Bukan berarti kalau makan kenyang hari ini, besok-besok tidak perlu makan lagi. Kita perlu makan setiap hari. Demikian pula pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen. Sungguh-sungguh bukan sekedar janji di mulut, tapi kita tunjukkan melalui tindakan kita. Bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini waktunya kita untuk bertanding. Sekalipun musuhnya tidak mudah untuk ditaklukkan. Tapi miliki sudut pandang yang benar. Bahwa Tuhan sedang menginginkan potensi terbaik dari kita semua muncul. Disinilah saatnya anak-anak Tuhan untuk bisa bersinar terang. Dan menyaksikan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang perkasa. Punya Tuhan yang luar biasa. Saya ajak kita berdoa, kita minta roh Tuhan memenuhi setiap kita. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Jadikan ini menjadi doa kita. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, ya Tuhan, Kau yang memenuhi setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Sekali lagi katakan, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Tuhan,
Biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Kami hanya akan menjadi kuat saat kami ada di dalam Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu yang perkasa Tuhan. Penuhi setiap kami kembali Tuhan. Kami perlu roh-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus yang menjadi pembela bagi kami. Roh Kudus yang selalu siaga untuk menjaga setiap kami. Kami perlu roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari demi hari roh kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tidak lagi memiliki iman yang lemah, tapi iman kami kokoh berada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Iman yang tidak mudah tergoncangkan, iman yang tidak mudah untuk terkalahkan. Kami rindu memiliki roh-Mu yang kuat, yang perkasa itu Tuhan. Dan kami akan tampil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Indra yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Bila terus firman ini menjadi keintiman kita dengan Tuhan, selalu berhubungan intim dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, itu akan mengerti kita kekuatan kita yang baru. Amin. Pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang akan dari multimedia, bahwa Selasa besok ibadah doa malam tidak ada, namun ada ibadah di online, saudara, yang akan disiarkan secara online. Dan untuk minggu ke depan, ibadah kita tanggal 31 Januari akan dilayani Bapak Mistari. Mari semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, undang rekan-rekan kita yang tidak hadir pada pagi hari ini. Katakan mari kita bersama-sama kita kembali beribadah dalam minggu depan. Amin. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita, biar ibadah kita pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Semua di dalam damai sejahtera Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita akan membuka kedua tangan kita dan mengangkat wajah kita dan katakan bersama-sama. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredamku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredamku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat meredamku. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Langkah-langkahmu dijagai dan disertai oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan berhasil segala apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Andalkan Tuhan dalam setiap lakumu, maka engkau akan melihat tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongmu. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk mengangkatmu kembali. Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu. Percayalah, Bapa yang baik senantiasa menyertaimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, terima semua berkat terbaik. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.